Selamat siang, Mbak. Siang, Mbaknya dari mana ya? dari kampus. Jarak kampus ke sini itu deket atau jauh? Agak jauh sih. Mbak ke sini naik motor atau gimana? Naik motor, Sendiri? nggak sama teman saya. Oh, baik. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Belum. Mbak ke sini dengan kemauan Mbaknya sendiri atau memang ada rekomendasi dari orang lain? Saya sih direkomendasiin sama sahabat saya sih. Oh, baik. Perkenalkan diri dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Rahman Zakidara Sopianti. Saya mahasiswa dari UIN Saizu. Dipanggilnya Mbak Dela. Oh, ya, baik Mbak Dela. Di sini saya sebagai konselor. Nama saya Cantik Nemra Dela Sesabila, bisa dipanggil Mbak Dela juga. Di sini saya akan menyebutkan 3 asas yang ada di sesi konseling ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, apa sih yang Mbak mau cerita ke saya? Saya tuh lagi bingung gitu sih, Mbak. Bingung kenapa, Mbak? Saya ingin melakukan keputusan yang besar, tapi saya nggak tahu keputusan itu baik apa enggak sih buat saya. Kalau boleh tahu, itu keputusan tentang apa ya, Mbak? Tentang intinya tuh saya kepengen keluar dari zona pertemanan gitu sih, Mbak. Baik. Zona pertemanan Mbak itu yang toksik atau memang bagaimana sampai-sampai Mbak mau keluar dari zona pertemanan Mbak ini? Sebenarnya nggak toksik sih, kayak awal ceritanya tuh kemarin pas saya lagi sakit, ibarat kalau lagi sakit pasti kan ngedown gitu lah, kayak Iya. stres apa campur aduk gitu. Nah, saya tuh tipikal orang yang nggak kepengen sepian gitu. Iya. Nah, jadi pas waktu saya sakit, teman-teman saya nggak ada yang nengokin, jadi kerasa kan, kayak kok mereka kayak gini ya, aku sakit nggak ada yang nengokin ke sini gitu. Jadi saya ingin memutuskan itu. Ya, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Sebelumnya Mbak Dela sudah pernah ngomong ke mereka, kenapa mereka sih nggak jengukin Mbak Dela? Itu karena apa? Awal-awalnya sih saya cuma diem ya, kayak mendem sendiri. Saya juga marah sendiri. Kayak. Tapi lama-lama saya mikir kalau misalnya saya sendiri ya nggak akan terselesaikan masalah ini. Jadi saya ngomong ke salah satu dari mereka dan ya kayak gitu loh. Mereka merespon dengan baik pas Mbak menanyakan itu. Baik. Mbaknya menanyakan itu dengan semua pertemanan Mbak atau memang salah satu dari mereka? Cuma salah satu sih. Apakah Mbak merasa tenang dengan jawaban salah satu teman Mbak itu? Sebenarnya nggak terlalu tenang sih. Kayak ya gimana ya gitu. Oh ya. Terus Mbak tetap menanyakan itu terus-menerus atau bagaimana ya Mbak? Enggak, kalau saya tuh orang yang kalau udah tanya ya udah gitu. Walaupun itu pertanyaan jawabannya nggak memuaskan ya udahlah gitu, nanti lagi gitu. Ya. Terus apakah Mbak sekarang udah yakin untuk mau tidak berteman dengan mereka atau tetap masih berteman dengan mereka? Itu Mbak yang saya lagi ragu sih sebenarnya. Kayak apa kedepannya maksudnya kayak saya malah takut sama diri saya sendiri loh. Soalnya kan saya itu ya kayak gitu baperan gitu. Kalau lagi stres, lagi ngedown tuh pasti kayak gitulah orang yang bertingkah pasti langsung kayak ih kok kamu gitu sih kayak gitu. Berarti Mbak Dela belum pernah melakukan perkumpulan pertemanan Mbak kayak ngomongin masalah-masalah yang ada kayak gitu, kayak misalkan Mbak Dela ini nggak suka dengan sikap-sikap mereka yang seperti tidak mempedulikan Mbak Dela kayak gitu. Sebenarnya tuh circle kita tuh kayak sering lah kayak gitu deep talk gitu. Tapi kan kemarin-kemarin tuh ya sempet pada misa-misa gitu, akhirnya kan jadi mungkin ya ada jarak lah antara kita semua gitu. Oh, baik. Berarti memang pertemanan itu sangat tidak nyaman buat Mbak Dela ya di saat itu. Tapi sebelumnya pertemanan itu sangat asik atau memang seperti itu juga? Nggak sih, kayak dari awal tuh kita emang yang ya kayak keluarga gitu, makanya waktu pas saya sakit mereka nggak ada, saya merasa kehilangan karena ya biasanya kalau saya ada bapak mereka yang nolongin saya gitu. Apakah Mbak sudah terpikirkan untuk pertemanan Mbak ke depannya? Udah sih Mbak, kayak
saya mikir bahwa mungkin kayak kemarin kan saya terpuruk gitu, kayak sepian, terus di sisi lain juga keluarga saya nggak ada yang ngasih semangat gitu, kayak saya ngerasa ya apa ya, kayak nggak ada yang ngasih semangat dari sana sini, kan jadi ngerasa terpuruk, yang benar-benar terpuruk gitu. Terus mereka yang nggak ada, jadi saya kan mikirnya udahlah nggak usah sama mereka gitu. Tapi kan sekarang saya udah tahu alasan mereka, terus sekarang saya juga kondisinya udah mulai membaik, jadinya eh saya akan melanjutkan pertemanan saya dengan mereka sih. Berarti memang dari pertemanan Mbaknya seperti tidak peduli dengan Mbaknya, dan di sisi lain juga keluarga Mbak itu juga tidak peduli ya sama Mbak. Iya. Kalau boleh tahu itu keluarga Mbak di sini bareng Mbak atau memang tidak ya? Saya di sini merantau sih Mbak, keluarga saya di Purbalingga. Oh, berarti memang jauh ya Mbak jaraknya antara Mbak dengan keluarga Mbak. Iya. Tapi komunikasi tetap lancar atau bagaimana Mbak? Enggak sih, soalnya kadang ibu saya juga sibuk bekerja sih, karena dia single parent, dan saya juga kadang kuliah, jadi jadwal kita tabrakan biasanya. Berarti Mbak sudah memutuskan untuk Mbak berteman dengan pertemanan Mbak itu, dan orang tua Mbak sekarang sudah peduli atau belum atau bagaimana? Sekarang sih kalau dari orang tua ya mungkin karena sibuk jadi belum terlalu sih, tapi mereka sudah, maksudnya kemarin sudah ke kos sih. Jadi Mbak Della merasa tidak dipedulikan oleh teman-teman Mbak di saat Mbak butuh, dan juga di sisi lain orang tua Mbak juga jauh dan mereka sibuk, jadi merasa kurang perhatian dari teman Mbak atau keluarga Mbak ya Mbak. Iya. Ya, tapi Mbak Della sudah menemukan jalan keluarnya untuk tetap berteman dengan teman-teman Mbak itu ya. Iya. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi dari Mbak Della? Enggak sih, udah cukup. Baik. Jika ada yang mau cerita, bisa hubungi saya ya Mbak. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih.